Halo, Halo, Bismillahirrahmanirrahim. orang ini Oke, Mbak Nova. gawat sinyal di sana. Oke, Kok nggak ada foto aku? gimana? Kok nggak ada foto aku? Kok nggak kelihatan wajahnya? Oke, ya udah deh kita mulai aja ya karena udah jam 3 sharing-sharingnya. Oke. Oke, Mhm. em, ya, oke. Nah, halo teman-teman tuh, kembali lagi. Sekarang kita di acara bincang-bincang dengan profile of the month kita. Nah, kali ini di bulan Desember ini profile of the month kita adalah Uni Nova Syafni. Uni Nova Syafni ini sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Swiss. Nah, dia pendidikan S3-nya tentang apa? Mendingan kita cari tahu lebih dalam dengan ngobrol-ngobrol dengan Uni Novanya langsung. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan aja langsung di komen. Nanti sekitar setelah 10 atau 15 menit kita bincang-bincang dengan Uni Nova, ntar kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Kah Uni Nova? Ya, suaranya jelas ini kah? Oke. Ya. Oke, bisa bisa dengar aku dengan jelas ya? Alhamdulillah jelas. Cuman gambarnya aja agak sedikit Jelas blur. ya? Ya, Oke. jelas. Ya. Aha. Oke, ya, oke. Kita kan udah tahu tadi kalau Uninova sekarang lagi S3 ya di Swiss ya. Iya. Nah, sebenarnya S3-nya di bidang apa sih dan di universitas mana? Boleh diceritain nggak? Boleh. Jadi, Oke. aku ambil S3, kalau bagiannya itu disebut Pharmaceutical Biology, kalau di Indonesia biologi farmasi gitu kan. Oke. Di Mm-mm. University of Basel. Jadi itu kalau farmasi di Mm-mm. university itu dia gabung di satu gedung yang disebut Pharmacentrum. Jadi pusatnya farmasi untuk universitas. Mm-mm. Jadi di sana ada 7 lantai lebih kurang. Di sana ada beberapa bagian juga departemennya. Salah satunya Pharmaceutical Biology. Di sini Oke. eh, lebih kurang sama dengan apa yang akan waktu di Indonesia. Cuma pendekatan yang dilakukan untuk mengisolasi senyawa itu agak berbeda karena uh, dipengaruhi juga oleh yang namanya informasi yang ada di sini dan juga asalnya juga Hmm. uh, backgroundnya dulu kerjanya juga di industri seperti itu. Mm-mm. Mm-mm.
Oke, oke. Berarti bentar, Uninova dari S1 sampai S3 itu belajarnya emang farmasi atau di bidang lain dulu nih sebelumnya, entah biologi, entah kedokteran atau emang udah di farmasi. Ya, dulu S1-nya juga farmasi. Kebetulan penelitiannya juga di bidang biologi farmasi. Kemudian apoteker Oke. juga, kemudian S2-nya juga bidangnya yang sama. Masternya aku dulu namanya by research karena ada sih kuliahnya beberapa mata SKS. Jadi syarat untuk lulusnya, syarat untuk defense-nya, komprenya itu waktu itu harus punya publikasi paling tidak accepted. Jadi waktu itu punya tantangan sih sama pembimbing di Indo, yang menentukan kamu lulus itu bukan saya atau dosen kamu yang ada di sini, tapi jurnal kamu, kerjaan kamu, katanya. Tidak terima tantangannya aja. Ya berani ya, aku bilang kayak gitu kan. Jadi itulah lebih kurang syarat. Sekarang yang untuk S3 juga di sini disyaratkan 3 publikasi. Jadi ya rasanya kalau lancar-lancar semuanya di sini insya Allah 3 publikasi dalam waktu 3-4 tahun. Insya Allah bisa. Mm-mm. 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 Oke, oke. Berarti udah dari dulu emang background biologi farmasinya tuh udah ini ya, kuat banget ya. Apa sih sebenarnya biologi farmasi ini? Apa bedanya dengan bidang-bidang farmasi yang lainnya? Sebenarnya biologi farmasi ini mungkin sebagian bidang sebutnya farmakognosi. Jadi lebih kurang Oke. ya. Pelajarannya itu tentang bahan alam. Nanti dari bahan alam ini dia Bahan alam. bukan uji bioaktivitas. Kemudian dari bioaktivitas ini Mm-mm. Oke, jadi lebih ke bahan alam ya Uni ya. Halo, Uni Nova. Halo, kita sedang Uni Nova. Nih. Wah, bentar Uni Nova. Bentar ya teman-teman, karena ini ada masalah jaringan, jadi agak sempat ngadat-ngadat live-nya, tapi kita coba buat kontak Uni Nova lagi. Halo teman-teman. Oh iya, Manima. Bentar kita coba kontak. Halo, Uni Nova. sekarang muncul ya. Sudah back? Nah, oke. Ya. Tadi sampai mana ya kita bentar? Oh, biologi farmasi bukan? Iya, biologi farmasi. Jadi sebenarnya lebih dari kalau di farmasi itu drug discovery-nya lah gitu. Masih basicnya. Jadi kita lakukan screening berdasarkan biasa yang sudah setup-nya udah jelas gitu, udah settle. Kemudian kita lakukan screening dari ekstrak atau bahan alam atau terserah bahan alamnya bisa juga. Kemudian kita lakukan isolasi. Apa sih senyawanya yang berkhasiat untuk itu, yang ibaratnya yang bertanggung jawab untuk aktivitas tersebut. Kemudian kita lakukan elusidasi struktur dan kita cek lagi senyawa murninya. Dan ini tricky karena kita angkat senyawanya yang murni, ternyata ada yang adanya impurities-nya, kontaminannya di sana. Oke. Kita harus sebagai farmasi saat ini kita harus update apa sebenarnya masalah-masalah di masa lampau yang untuk drug discovery ini. Kemudian apa solusinya untuk kedepannya? Karena nggak mungkin kita
untuk hal-hal seperti itu. Seperti misalnya untuk banyak kasus-kasus farmasi yang sudah kita kenal, misalnya tentang stereokimia dari senyawanya itu belum jelas, atau waktu pertama sekali itu masih ada masalah, tetapi ujinya masih dilanjutkan, aktivitasnya masih ternyata aktivitasnya bagus sampai ke klinis, sampai ke pasaran, tapi nyampe di pasaran nanti kita temukan banyak masalah. Jadi kita di sini pendekatan-pendekatan seperti itu yang ditambahkan di sini karena industri dekat dan mereka udah terbiasa dengan penelitian di industri gitu. Jadi memang komersial value-nya untuk penelitian di sini lumayan tinggi gitu. Dan satu hal yang Benar-benar ini mereka ilmu dasar itu mereka sangat kuat juga karena dengan ilmu dasar yang kuat kita mengetahui apa sih misalnya untuk mekanisme kerja suatu obat. Mungkin gambaran pertama yang kita dapat itu mungkin di permukaan selnya bagaimana, kemudian kita lebih dalam lagi ke lebih ke bawahnya lagi, ibaratnya untuk reseptornya apa kayak gitu yang lebih spesifik. Jadi mereka setelah mereka menemukan ini, mereka mencoba mengaplikasikan bisa nggak ini kita buat setup untuk bioassay-nya sehingga kita bisa menguji nyawa kita baik secara in vivo. Lebih dahulu orang di sini lebih in vitro sih. Dan karena penggunaan binatang di sini juga sangat diminimalisir, jadi sebisa mungkin secara in silico dulu. In silico dengan iya. Wah, udah kebayang nih kan sebenarnya kompleksitasnya penelitiannya Mbak Nova gitu. Jadi intinya kalau misalnya bisa dijelasin dengan bahasa sederhana, Mbak Nova mencari obat baru yang berasal dari alam ya, bukan senyawa sintesis kimia ya. Ya, lebih dulu ke tumbuhannya. Kalau aku fokusnya lebih ke tumbuhan ya. Benarnya lebih ke tumbuhan gitu ya. Jadi kayak misalnya herbal kayak gitu. Dan tumbuhannya sendiri yang sekarang ini diteliti itu bawa dari Indonesia atau entah dari negara mana atau malah dari Swiss sendiri? Jadi untuk penelitian saat ini di grup aku dia punya extract library dari kerjasama dia dengan beberapa negara. Ada dari Cina. Contohnya Cina itu karena dia jual herbal medicine-nya dia jual. Maksudnya tanaman yang masuk herbal medicine-nya dia itu kan dia jual. Bisa kita dapatkan di pasaran. Kemudian kerjasama si Prof juga dengan beberapa negara yang lain juga mahasiswa yang datang ke sini. Kemudian bawa ekstraknya. Kemudian dia simpan ekstraknya di sini di database kita. Kemudian dari sini kita lakukan screening. Jadi screening, kita sekarang proyek aku tentang GABA alpha reseptor modulator. Ada lagi kerjanya sekarang itu tentang sel kanker yang untuk kanker kulit dan ada imunosupresan. Jadi dia gunakan extract library ini untuk men-screening aktivitas tersebut. Karena kalau kita di Indonesia berdasarkan penggunaan masyarakat, kemudian kita lakukan screening kan. Betul. Jadi mereka pendekatan screeningnya lebih ke bukan high throughput sih, middle lah. Karena koleksi ekstraknya bukan ratusan ribu gitu. Jadi bukan high throughput, masih middle lah untuk pendekatannya. Jadi aku kerja berdasarkan dari hit yang diberikan, aktivitas yang diberikan dari ekstrak yang aku screening di sini. Yang proyek pertama itu aku kerja Piper nigrum, mungkin kita kenal ya. Piper nigrum tuh lada hitam gitu. Piper nigrum tuh merica ya. Lada hitam itu dijual bebas di sini kan. Jadi mereka mendapatkan bahannya dari itu. Kemudian yang kedua itu muraya, itu tumbuhan dari Cina. Yang ketiga juga dari Cina juga. Yang sekarang yang aku kerjakan itu tumbuhan dari Panama. Jadi dulu Siva juga kerjasama dengan Panama. Jadi kalau aktivitasnya ada, nanti minta dikirimin sampelnya dari Panama, seperti itu. Jadi banyak kolaborasi emang dari seluruh dunia ya. Tanamannya benar-benar dari seluruh dunia banget ya.
yang bener, kalau bener banget si Prof ini banyak banget kolaborasi, maka dia tekankan dan kalau kamu Kolaborasi. kolaborasi ya gitu. Dan satu hal yang Iya. aku nggak bisa bawa tumbuhan dari Indonesia karena terkait Nah, kenapa tuh? Nagoya Protokol itu menarik juga. Apa itu Nagoya? Nagoya Protokol itu semacam perlindungan. Jadi kalau kita membawa tumbuhan dari suatu negara ke negara lain harus melindungi dari sumber daya alam yang ke negara yang punya sumber daya alam tersebut gitu. Jadi misalnya apalagi penelitian di sini lumayan komersial value-nya lumayan tinggi. Jadi kan itu masih bidang akademik sebenarnya, bukan untuk komersial, mungkin tahap berikutnya gitu. Jadi itu sebenarnya sudah lama. Dulu negara-negara yang punya sumber daya alam yang tinggi karena dia kurang fasilitas dimanfaatkan oleh negara yang mempunyai fasilitas yang bagus. Jadi mereka tidak mempunyai perlindungan terhadap sumber daya alamnya karena ketika itu mempunyai nilai satu nilai ekonomis dan segala macamnya, mereka nggak dapat manfaatnya. Jadi dibuatlah Nagoya Protokol ini untuk melindungi negara-negara yang mempunyai sumber daya alam tinggi gitu. Jadi tiap negara itu beda-beda aturan, beda-beda cara pelaksanaan. Iya. Jadi kalau dari Indonesia sendiri karena mengacukan Nagoya Protokol itu, jadi persyaratannya lebih banyak ya untuk bawa sampel dari Indonesia. Pengurusannya sih sebenarnya, pengurusannya itu yang agak butuh waktu. Sedangkan kita mempunyai kuliah itu waktunya terbatas, apalagi dengan beasiswa waktu terbatas. Jadi si Prof akhirnya bilang, ya kita screening dari ekstrak yang ada aja, ekstrak library kita aja. Walaupun sebenarnya potensi dari Indonesia tinggi banget ya. Wah, cukup tinggi. Kita beda dengan, mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi gitu. Ketika betul, jelas dong. Jadi ada PR kan, setelah selesai kuliah nanti ada PR kamu dibawa kayak gitu. Nah, paling nggak kamu setelah kuliah nanti ada PR ya gitu. Ada banyak kerjaan malahan kan habis setelah kuliah. Karena sekarang kayak belajar teknik-tekniknya dulu, nanti baru eksplorasi. Ya, kebetulan aku suka sih kuliah lapangan. Kalau di farmasi Unan itu ada kuliah lapangan. Dan aku hobi banget kuliah lapangan itu karena banyak hal yang kita pelajari yang nggak kita dapatkan di bangku kuliah. Ketika duduk di kelas dengan kita ikut kuliah lapangan itu benar-benar beda, pola pandang kita pun berubah karena ya melihat dunia farmasi seperti apa kayak gitu. Benar. Oke. Jadi itu tadi cerita tentang sekilas risetnya Mbak Nova. Nah, kalau misalnya boleh flashback nih sebelumnya, gimana ceritanya bisa dapat posisi S3 di Swiss? Karena nggak tahu ya, yang aku lihat kan masih agak jarang nih orang yang S3 di Swiss, farmasi, walaupun industri farmasi di Swiss sih sebenarnya cukup terkenal, tapi kayaknya masih agak jarang yang S3 farmasi di Swiss gitu. Biasanya pada milih negara lain, entah Jerman, Belanda, atau mungkin negara lainnya. Kenapa Mbak Nova pilih Swiss, dan gimana ceritanya akhirnya bisa dapat posisi S3 di situ? Ya. Ini sebenarnya berawal dari pengalaman pribadi sih. Jadi sama orang tua sama orang tua itu pengaruh berita di TV itu loh tentang Muslim, negara-negara bagaimana kita tidak amannya Muslim di luar negeri. Jadi Amerika coret dong kalau seperti itu. Saya sering masuk TV, saya lumayan. Jadi akhirnya dipilih Swiss. Dan coba Swiss itu terkenal dengan negaranya yang aman gitu. Ya awal-awal aku sebelum datang ke sini kan. Oke deh, coba cari searching di Swiss. Ternyata ketemu beberapa universitas yang ada farmasinya, kemudian dicek departemennya yang cocok sama aku lah. Gitu, jangan pindah gitu. Jadi biologi farmasinya, farmakognosi paling enggak kan, atau drug discovery sih, sama mungkin kalau mau searching nanti. Terus setelah di searching itu ketemu beberapa universitas yang bagus,
ada di ETH, ada di Unibasel, ada di Geneva. Waktu itu masuk juga, Lausanne juga masuk. Kemudian dicek, aku cek lagi profesornya, lihat background profesornya bagaimana dari penelitian dia sih, dari publikasi dia, mana rasanya yang cocok gitu segala macam. Pendekatan pertama jadi dilakukan pendekatan profesor yang di Swiss. Pertama aku ke Profesor Jean-Luc Wolfender di UNIG ya. Unika kan di Di UNIG. UNIG itu Si- kayak selantai sama aku. Iya, makanya lucu banget orangnya. Jadi ketemu, Banyak banget sih itu proyek bahan alamnya. Terus. oh dia favorit itu banyak. Sampai sekarang labnya full gitu ya. Kemarin dia kunjungin lab gitu pas ketemu terakhir kan. Jadi ketemu dia, jadi dia bilang kita lagi pindahan Pak kata ya. Jadi kalau beasiswa dari Swiss itu cuma 3 tahun ya maaf. Dia 3 tahun, ya. kamu mau kerja apa 3 tahun kalau di bidang kita kata. Apalagi syarat publikasinya penelitiannya bukan ada apa kata ya. Ya deh Prof, tapi coba aja. Terus ketemu sama Prof yang di Unibasel. Dia bilang ya nggak apa-apa kalau kamu ada beasiswa, saya bisa kasih kamu rekomendasi kata. Kebetulan ada proyek dia yang sedang jalan katanya. Oke Prof, coba cari kalau misalnya ada beasiswa yang mungkin aku hubungi lagi. Waktu itu dia minta CV. Jadi dia minta CV, dia tanya ke universitas, ke bagian akademik dengan CV aku katanya, oke nih, katanya nggak apa-apa, kata dari akademik, bagian akademik, katanya lanjut aja kalau kamu. Mungkin dia ketemu kan kalau syarat yang paling susah itu mungkin rekomendasi dari profesornya, karena surat rekomendasi diikuti dengan judul proyeknya apa nanti yang mau dikerjakan di sini. Jadi itu sih yang perlu kita pertimbangkan kalau ambil S3. Karena di sini judulnya apa nanti gitu. Jadi profnya udah siap dengan proyeknya gitu. Karena dalam waktu 3-4 tahun dia tahu bidangnya dengan syarat 3 publikasi ya enggak gampang kalau masuk nggak tahu apa-apa gitu apa yang mau dikerjakan nanti. Bener. Jadi itu rekomendasi itu sih yang aku lihat agak susah. Karena itu selebihnya insya Allah. Iya. Jadi tantangannya sebenarnya nyari profesor yang cocok dengan kita juga ya. Iya. Karena profnya juga berhasil mendapatkan rekomendasi. Kalau kamu segini beasiswanya saya bingung juga kan. Jadi tapi Oh berarti itu yang Jean-Luc Wolfender. Iya, terkenal banget kayaknya, emang banyak banget publikasinya sih, produktif kayaknya. Iya. Berarti itu project itu berarti ya hasil diskusi antara kalian berdua ya, atau dari awal Mbak Nova emang udah punya bayangan nih nanti saya projectnya mau gini atau lebih ke profesornya sih yang ngasih projectnya? Jadi kebetulan aku ketemunya pas seminar, pas conference. Jadi dia datang ke aku kebetulan poster waktu itu, presentasi poster. Dia datang ke tempat aku kan, cita-cita. Jadi paling nggak dia tahu, paham apa udah aku kerjakan. Gitu. Maka dia minta CV setelah itu. Kemudian dia dengan apa yang ada dia, anak ini, dia yang menentukan sih, anak ini nanti dia ngerjakan proyek ini. Gitu. Dia yang lebih menentukan, bukan kita sih, karena dia yang punya dana untuk riset. Jadi kebetulan riset aku 100% dibiayai sama si Pro dari universitas. Iya. Cuman biaya hidup. Iya, benar. Dia aja yang dari beasiswa LPDP gitu. Dari beasiswa LPDP. Oh iya, jadi berarti Mbak Nova sekarang S3 ini dengan beasiswanya dari LPDP ya? Iya, beasiswanya dari LPDP. Terus habis itu ketika kemudian waktu wawancara LPDP, terus universitasnya di Swiss, kayak gitu ada gimana sih cara meyakinkan yang mau ngasih beasiswa ini bahwa itu univnya bagus atau perlu trik-trik khusus gitu nggak?
buat ngedapetin beasiswanya? Kalau beasiswa rasanya syaratnya umum sih. Kalau aku lihat ya, Oke. cuma Mhm. kalau S3 kan memang harus siap ya. Jadi riset proposalnya udah Mhm. jelas. Apa yang mau kita kerjakan itu juga udah ada, udah jelas nanti. Mhm. Dia mau kasih kita Mhm. waktu Mhm. 4 tahun loh gitu. Dan kamu harus selesai dalam waktu Iya. 4 tahun. Ya, standar mereka kan udah ada. Mhm. Dalam waktu 4 tahun dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa background kita, Mhm. mungkin nggak anak ini menyelesaikan dalam waktu kuliah dalam waktu 4 tahun sesuai dengan background kita. Mhm. Itu dia cek background kita. Mhm. Bukti itu yang perlu kita Mhm. nyatakan dan bagaimana kita meyakinkan mereka Mhm. itu Mhm. wawancara. Mhm. Jadi lebih kalau Mhm. aku Mhm. aplikasi kita yang sesuai nggak gitu. Mungkin Mhm. nggak menurut mereka kita Iya. menyelesaikan dalam waktu 4 tahun gitu atau master misalnya Iya. waktu 2 Iya. tahun. Jadi kesiapan kita Mhm. dilihatnya gitu. Kan nggak mungkin orang ngasih Mhm. uang nanti kita teraniaya di sana, nggak mungkin juga kan. Mhm. Mhm. Iya, iya. Oh, berarti waktu apply beasiswa itu juga udah dapat rekomendasi dari profesornya itu tadi ya? Ya, ada rekomendasi dari Udah profesor ya? kita ya, karena Heeh. buktinya apa? Kamu Heeh. sudah kontak sama dia, apa segala macam. Waktu itu aku print Benar, benar, email-email benar. aku. Itu yang lucu ya sih. Aku print semua email-email aku dengan si Prof. Semuanya aku print, Heeh. semuanya. Dan juga ada rekomendasi dari Heeh. dosen kita yang di Indonesia juga kan, waktu untuk Iya, rekomendasi itu rasanya iya, iya. penting juga. Penting ya. Iya, iya, benar. Jadi emang ketika udah mau apa persiapan beasiswa emang semuanya juga udah dipersiapin ya. Ya, Baik dari administrasi, kemudian juga dari sisi apa sih support dari profesor yang mau dituju maupun yang udah ada di Indonesia dan hmm, lain-lain. Jadinya iya, bisa mulus gitu. iya, ya. Ya, persiapan Nah, harus siap. persiapan ya, Ya. butuh persiapan. Oke, nah itu tadi udah beasiswa. Terus pertama kali datang ke Swiss berarti tahun 2018 atau 17 ya? Aku pas di awal musim dingin, November 2016. Hmm. Oh, 2016 Ya, ya. Wow, oke. Wah, ya langsung ketemu musim dingin. Terus gimana tuh pengalamannya waktu adaptasi pertama kali di Swiss, entah dari sisi kehidupan sehari-hari maupun dari sisi di kampus deh. kalau kampus orangnya asik-asik sama asiknya kayak lab aku di Padang kan ada kami Mhm. laboratorium biota Sumatera. Ya orangnya lebih kurang sama Mhm. seperti itu. Waktu awal-awal Mhm. yang sudah Mhm. bertemu orang jadi beda lagi ya Pak ya kan. Jadi intinya Mhm. kita siap Mhm. menerima orang apa adanya tanpa harus orang Mhm. menyesuaikan dengan maunya kita. Rasanya nggak ada masalah. Dan Oke. kita kita ada keahlian, orang melihat keahlian kita Mhm. gitu. Ketika aku di sini yang paling yang terpikir aku kadang dipikir aku terkenal di lab itu waktu setiap penelitian aku punya kristal. Kristal itu aku lakukan dengan dapatnya dengan rekristalisasi gitu. Senyawanya itu yang murni itu rekristalisasi namanya proses pemurnian senyawa. Mhm. Kalau ada di sini Mhm. nggak kenal dengan proses itu. Jadi aku dapat kristalnya bagus-bagus gitu kan. Jadi ada Mhm. mahasiswa PhD yang udah senior gitu. Jadi selama dia penelitian dia nggak pernah dapat Mhm. kristal. Waktu aku dapat kristal, oh I'm jealous katanya. Jadi di sebelah aku dapat kristal sebut Queen of Crystal ketika itu aku sama teman-teman dikasih gelar gitu. Sebenarnya itu hal yang Heeh. biasa. Kalau di lab aku itu hal yang biasa sih. Kami melakukan pemurnian dengan rekristalisasi kayak gitu. Jadi Heeh. Itu di lab di Indonesia atau di mana? Atau yang di Swiss di yang bas biasa di dilakukan? Basel Oh, ketika di Basel, oke. iya Hmm. karena mereka aku dapat kristal mereka bilang kata ya uh, sampai I'm jealous bilang kayak gitu karena dia nggak pernah dapat kristal gitu. Ya kebetulan waktu awal-awal itu memang senyawanya mudah untuk dikristalkan gitu. Oke. Iya, 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 iya. Sip. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah ya untuk adaptasi dengan lingkungan akademis di Akan Swiss gitu. kalau akademis enggak. Selagi kita ya Enggak ya? seperti tadi beasiswa itu kan melihat background. Mhm. Kalau kita
kompeten untuk melaksanakan sesuatu dan kita ya kemampuan kita itu untuk show off itu bukan berarti kita membanggakan, bukan, tapi menunjukkan bahwa kita kompeten untuk melakukan itu, ya mereka bakal mengapresiasi, mereka nggak memandang apapun selagi kita mau belajar, nggak sok tahu, ya itu sifat-sifat dasar manusia aja sih. Ya seperti itu semuanya diterima. Kita berjilbab, yang pertama sekali itu mungkin berjilbab ya, karena mereka menyodorkan minuman, makanan itu kan biasa aja. Ya, anggur, minuman beralkohol, apa segala macam kan biasa. Ya bagi mereka itu bagian dari bentuk keramah tamahannya. Tapi kita jelaskan, maaf, aku nggak minum alkohol, aku nggak makan ini. Selanjutnya mereka malah, kalau boleh dibilang, membantu kita untuk melindungi kita supaya alkohol, supaya nggak makan daging yang nggak boleh kita makan gitu. Iya. Jadi selama kita gimana ya, kayak konsisten dengan pendirian kita, dan ya udah kita omongin di awal aja gitu ya. Iya, benar banget. Kita diperjelas di awal gitu, jadi nggak abu-abu gitu. Iya, jangan abu-abu deh pokoknya. Iya, ibaratnya hitam atau putih, nggak ada daerah abu-abu ya. Karena mereka bingung juga kita abu-abu gitu. Karena ada, ya itu potensial lagi kan. Iya. Dan satu lagi, sejauh kita perform di pekerjaan kita, mereka pun akan menghargai kita ya, apapun keyakinan kita, apapun bentuknya kita gitu ya. Sejauh kita bisa ngerjain kerjaan kita. Bener banget. Mereka lebih subjek, nggak terlalu objektif orangnya. Jadi kita diperlakukan ya sebagai manusia, kita diperlakukan seperti apa ya seperti itulah mereka. Gitu. Karena kalau mereka salah, maaf ya tadi aku agak sibuk, jadi aku cuekin kayak gitu tuh kan. Makanya si profnya pun kayak gitu. Terus aku ke ruangan dia, terus dia lagi sibuk, nanti katanya. Setelah dia selesai, dia datang ke tempat aku. Oh ya, ada apa tadi Nova? Aku sekarang sudah free katanya, kayak gitu. Dia datang ke tempat kita kayak gitu. Jadi ya asik banget ya. Oke. Nah, terus habis itu kan udah ngerasain riset di Indonesia, udah ngerasain riset di Swiss. Bedanya gimana sih, Mbak Nova? Kalau aku pengalaman sendiri ya, kalau dari pengalaman sendiri, karena aku di Indonesianya risetnya cuma di Andalas kan. Kalau aku lihat di sini pendekatan yang dia lakukan untuk mengisolasi itu berdasarkan aktivitas yang keinginannya apa gitu. Seperti di projectnya itu GABA alpha receptor modulator itu, karena dari penelitian sebelumnya ada penemuan bahwa ada sub reseptor yang spesifik untuk GABA alpha receptor ini. Nah, GABA alpha receptor modulator gitu. Jadi dia lebih bekerja spesifik pada subreseptor tersebut untuk men-screening. Jadi karena senyawanya itu kita tahu obat di pasaran untuk GABA alpha receptor itu apa dan efek sampingnya apa, karena jadi dia lebih kurang spesifik, jadi dia dan ada efek samping, jadi dia bekerja ke yang spesifik lagi, lebih spesifik lagi. Aplikasinya jelas gitu. Nanti misalnya klinis, apa sih sebenarnya masalahnya nanti gitu. Sepertinya penetrasi pada blood-brain barrier, sawar darah otak. Nanti kan itu juga masalah besar nanti kalau kita mau lanjut ke klinis gitu. Jadi di awal apa masalah-masalah yang ada nanti di uji klinis atau mau masuk pasaran obat itu, di awal sudah dikasih solusinya. Jadi berharap ini lancar ke atas nanti kalau kita menemukan senyawa yang baru. Kalau kita menemukan sesuatu yang baru. Jadi ini yang lebih ditekankan sih. Kalau aku lihat pendekatannya ini yang aku lihat, wah ini mantap nih kalau kita bisa terapkan nanti lagi depan gitu. Jadi
nggak asal screening aja, tapi ada Benar. alasannya di balik itu yang lebih make sense gitu. Karena mereka maunya kita meneliti kan nggak mungkin cuma untuk jadi kumpulan buku atau kumpulan artikel saja. Mereka istilah si Prof bilang setelah kamu melakukan penelitian ini, so what? Katanya so what? Katanya simple aja sih, so what gitu. Ini harus ada dasar itu. Jadi dengan pendekatan itu kita merasa melakukan sesuatu itu punya arti, gitu. Bukan pointless lah apa yang kita kerjakan. Gitu. Jadi pendekatan itu Benar karena jadi intinya ilmu dasar itu penelitian-penelitian dasar itu wajib kita lanjutkan dan kolaborasi juga wajib kita lanjutkan karena bidangnya itu beda-beda yang menemukan itu nanti misalnya mekanisme kerja itu kan kalau di sini ada bagiannya juga kami ada biosentrum juga suatu riset biosentrum atau kalau orang sebut biomedicine juga ada kan penelitiannya kan lebih spesifik tentang reseptor, tentang sel, bagian yang sangat detail banget. Kadang kita mikirnya, aduh, gitu. Kitanya pusing gitu kan. Tapi itu penting nanti gitu. Dan dasar itu orang melakukan, oke, kalau kita aplikasikan ini untuk uji in vitro, apa yang kita harus lakukan nih? Kayak gitu tuh. Nah, jadi kita kan screeningnya. Jadi pola pikir itu yang perlu kita tingkatkan lagi gitu. Benar. Jadi udah kebayang goalnya apa gitu dan gimana kita meraih ke goal itu gitu ya. Nggak cuma asal melakukan penelitian gitu ya. Iya, nggak asal. Syarat untuk ini tentu saja harus ada sesuatu harus ada masalah yang kita selesaikan gitu. Apa sih masalah yang ada sekarang? Betul. Penyelesaiannya kayak gitu. Betul. Harus itu. Betul. Gitu aja. Iya. Jadi pertanyaan adalah dari masalahnya dulu ya, bukan dari sumber daya yang ada apa terus kita bisa apain. Karena kalau misalnya penelitian di Indonesia kan kadang ada tanaman A gitu. Terus habis itu kita coba aja nih si tanaman A ini bisa ngapain sih si tanaman A ini gitu. Jadi kayak kita lebih ke arah apa ya? Mendrive si tanamannya ini untuk dikembangkan menjadi sesuatu. Ya sebenarnya pendekatannya banyak, nggak salah juga sih. Sesuai dengan teknologi yang ada di sekitar kita gitu kan kita mereka di sini bisa seperti itu karena mereka dikelilingi dengan industri farmasi dan industri farmasi itu masalahnya ini jadi itu mempengaruhi mereka pola pikir mereka gitu. Benar. Ya, mungkin di negara kita banyak tumbuhannya dan itu belum dieksplor. Dan itu belum diketahui. Kita penggunaan secara tradisional. Ya, itu kan secara turun-temurun. Yang istilah jamu itu kan secara turun-temurun. Tapi bagaimana, tapi kita harus paham juga bahwa ya herbal, tapi bukan berarti itu 100% aman. Itu penting sekali, Uni. Itu penting. Dia aman, tapi belum 100% aman. Ingat yang kalau kita baca sejarah sumber-sumber dari tumbuhan itu, ada kan orang yang racun dibuat resepnya dari tumbuhan juga kan? Iya. Di jamu dapat Iya benar. Bisa obat. Mungkin kita perlu menggarisbawahi kita sebagai farmasi kita sama-sama paham. Yang membedakan antara obat dengan racun itu dosis gitu. Bagaimana kita menentukan itu? Gitu. Jadi benar. Di Indonesia juga penting kita eksplor itu. Jadi di sini karena tumbuhannya mereka nggak ada, jadi mereka nggak bisa melakukan pendekatan seperti kita yang etnofarmasi medicine itu kan. Jadi mereka ada ekstraknya, mereka screening semuanya. Kadang mereka nggak bisa beberapa hasil gitu. Jadi benar. Karena mereka emang nggak punya pengalaman empiris itu ya. Ada. Tapi kan penelitiannya pengalaman sudah turun-temurun. Ya, sudah dari ratusan tahun yang lalu dilakukan riset ya. Udah sedikit mereka sekarang sumber bahan alamnya gitu. Yap. Dan sebenarnya ada masalah di bahan alam sendiri.
industri sudah lama Mm-mm. take down, sudah lama melepaskan untuk bagian bahan alam ini sebenarnya karena risetnya. Oh, gitu. Nah, mereka sekarang lebih kalau bahan alam itu penelitiannya kan butuh waktu. Sedangkan industri itu Mm-mm. dia berkejar dengan waktu. Oke. Kan salah satunya, kalau menurut salah satu senior scientist di lab aku bilang kayak gini, salah satu perusahaan farmasi yang masih ada bahan alamnya itu adalah Novartis. Karena yang Mhm. kepala dari riset grupnya itu emang orangnya keren, gitu ya. Mhm. Pintar, gitu. Mhm. 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 Butuh Mhm. waktu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya seperti Benar. sintesis gitu kan, lakukan sintesis dapat senyawanya apa Benar. segala macam, ya dalam Mhm. hitungan hari mereka bisa mendapatkan senyawanya. Tapi kalau bahan alam kan beda. Iya, iya. Ditemukan itu lagi, gitu. Jadi dibutuhkan teknologi baru. Aha. Jadi makanya kita itu harus melek yang namanya dengan teknologi. Harus update ilmu selalu. Kalau Benar. enggak, susah juga karena kita Benar. ya teknologi berkembang terus, kita masih berkutat dengan Mhm. teknologi lama, old fashion gitu. Jadi Mhm. itu sebagai Mhm. seorang biologi farmasi sih kalau menurut aku Mhm. banyak yang perlu kita kembangkan dan banyak perlu kita pelajari Iya, gitu. Jadi jangan tutup benar, gitu. benar. Harus terbuka. Benar. Benar, benar, benar. Teman-teman, oke, ini teman-teman yang lagi nonton, silahkan ya kalau misalnya Ini ada masa. mau pertanyaan-pertanyaan sambil kita ngobrol-ngobrol, atau kita mulai bacain komen-komen ya, coba ya Uni ya. Boleh. Oke. Ini lumayan banyak nih yang menyapa dan wave. Halo Halo. teman-teman yang di Swiss, Dah. Mas Elga, Mbak Ayu, ada Mbak Nikma, dan Iya. juga teman-teman yang mungkin di luar Swiss atau di Swiss yang kita belum kenal. Mbak Nikmat. Oke. Ya? Mbak Nikmah tuh di Jenewa. Dia Nanti deh jalan-jalan apoteker ke yang luar biasa juga. Iya, ya, jalan-jalan lah. Kata Mbak Ayu, Uni cobaan yang luar biasa PhD di sini. Gimana Uni? Udah tahun ketiga merasa cobaannya luar biasa nggak Uni? tahun keempat. Oh, udah tahun keempat ya? Oh Udah iya tahun ya, November masuk tahun keempat ya? keempat November, ya udah masuk tahun keempat sekarang. Aha, Pada itu ya aha. harus lebih gitu. Batasnya di sini Kalau loh di Pak. Unibasel harus berapa kali ujian sih? Yang biayai kayak gitu. Si Prof juga ada Pak, sebentar ada Pak kayak gitu. Tapi alhamdulillah terakhir diskusi sama si Prof rasanya bisa lah kata ya. Optimis lah ya, 4 tahun Tapi selesai ya? soalnya sudah ada publikasi. Dia kan minta 3 publikasi. Satu publikasi, Bener-bener, iya. 2 sekarang sedang nulis. 3 Oh, mantap, jalan. mantap. Kemarin karena ada Oh, anak dari master yang kuliah di Brazil, dia ke sini jadi si Prof minta temenin heeh, untuk oh, penelitian. oke. Dia bagus. Aha, Ini yang menarik, dia dapat senyawa baru dan building blocks-nya itu beda dengan yang ada. Aku suka banget dengan hasil risetnya dia. Ini hasilnya ini bagus. Tertantang aku. Jadi karena dia punya hasil yang bagus waktu nemenin dia itu, jadi mhm, penelitian aku agak terpelankan dikit kayak gitu. Senyawanya mantap, bagus. Senyawa baru deh. mhm, Katanya baru. mhm. Bukan Wah, ditunggu banget nih papernya nih. kalau kita aksesorisnya istilahnya. Tapi dia Aha, eh, emang building blocks-nya itu beda kayak gitu. Coba dia menarik, bukan aksesorisnya aja yang beda kayak gitu. Jadi menarik jadi nanti deh kalau oke. publikasi dikasih tahu. Anaknya Siap, siap. mantap. Harus di-share ntar publikasinya ya. Boleh, boleh, boleh. Eh, Kita sama dengan tanamannya dari iya, itu tumbuhannya. Tumbuhan kita banyak, tumbuhan oke. Indonesia lebih banyak lagi. Jadi makanya Benar, jangan lupa kolaborasi ya, sih aku bilang. Dimanapun kita, benar, benar. kalau kita nggak kolaborasi, iya mau berkembangnya bisa. Kalau diri sendiri bisa cepat, tapi ya ibaratnya kalau kapal gitu, riaknya nggak ada Mhm. gitu. Dia jalan tapi riaknya itu kurang besar. Gitu.
Jadi kolaborasi itu tetap Benar-benar. jangan pelit ilmu karena ada juga orang yang Mhm, pelit dengan ilmu nggak mau berbagi gitu mhm, mhm, ya. mhm. Meski itu sudah ada yang ngatur ya. Benar-benar. Pokoknya itu sih Oke, ini deadline. oke. Iya, komen dari Mbak Ayu lagi nih. Sama banget di Lugano dalam bidang teknologi kreatif juga harus melakukan hal yang nyata. Oh, tadi maksudnya ini ya, apa? Aplikasi riset gitu kayaknya Ya, koneknya. Tadi dikasih yang Uni emang. ceritain. Iya. Mas Elga, mantap Uni, sukses buat risetnya ya. Amin. Makasih juga semangat. Iya nih, sama-sama pejuang PhD. Terus Iya. katanya sama kayak rasa sayang ya, kalau dosisnya kebanyakan bakal jadi toksik. Bener banget. Ah, itu toxic delivery. Ya, kadang bisa. Jadi terserah mau mengaplikasikan teori itu sebenarnya kalau kita pelajari Mhm, itu kadang membosankan. Jadi mhm. pandai-pandailah untuk Oke. buat Mhm. mengkombinasikan antara science dengan social life itu. Jadi science itu bisa jadi romantis. Udah. Bener, bener, bener. Mbak Nova ada pertanyaan nih dari Mbak Nima. Hasil penelitian Kak Nova akan jadi hak milik university kah? Atau gimana tuh hak miliknya nanti? Kalau ada paten mungkin atau apa ya? Kalau sekarang itu karena riset semuanya dibiayai universitas tentu milik dari research group ya, sama kampus. Mhm, Karena semua biaya riset itu mhm. dibiayai sama kampus. Sejauh ini, kalau dari hasil Oke. penelitian aku, Mhm, belum ada senyawa mhm. yang bisa untuk lanjut ke industri belum ada. Yang dari riset aku. Dari Oke, risetnya ada, oke. katanya sudah masuk ke Mhm. industri sekarang. Oke, iya, iya, iya. Tapi masih ada waktu setahun lah ya. Ya, Siapa tahu kan ada mukjizat masuk terus nanti ya. tiba-tiba ada senyawa baru yang who Ya, tapi knows. mereka di sini cukup karena dari pengalaman dari mahasiswa PhD yang udah selesai gitu kan ada yang paten nama Mhm. masuk di sana. Kebetulan Oke, iya, iya, kan iya. agriculture. Mhm, Jadi di sini kan ada bio terkenal dengan bio mhm. pertanian yang bio gitu kata Jadi secara Oke. alami. Jadi penggunaan pestisida itu dari bahan kimia Mhm, dibatasi. Jadi dia mhm, mengarah ke ekstrak mhm, tumbuhan. Jadi, ini mhm. sebenarnya bagus juga untuk diterapkan di Indonesia sih. Jadi ekstrak Iya, itu bener banget. untuk uh, sebagai pestisida. Jadi nggak menggunakan Iya, dari bahan sintesis atau dari misalnya mineral bener. yang akhirnya mengendap di tanah dan merusak dari tanah. Jadi Iya, pendekatannya itu bagus loh. Jadi ada yang apa-apa segala macam. iya. Jadi aku belajar juga sih, karena di lab aku itu masing-masing kami itu topiknya beda-beda, masing-masing mahasiswa PhD itu Mhm, topiknya beda-beda. Jadi ketika ngomong itu mhm, seru gitu. Jadi ketika coffee break itu kan sering cerita atau pas internal seminar itu topiknya beda-beda. Jadi mhm. seru mengenal Bener, bener, bener. dalam sehari-hari kan kita interaksi juga gitu. Jadi banyak ide sih. Iya, Aku lihat kalau iya, pulang iya. Iya, jadi dari dalam satu riset grup pun risetnya bisa beda-beda beda-beda, banget topiknya ya. beda-beda. Beda-beda banget. Jadi Pendekatannya dari satu grup aja tuh udah belajar banyak. bener-bener banget. Apalagi kolaborasinya Mantap. si Prof ini lumayan banyak. Jadi kita secara Mhm, tidak langsung terbawa kayak gitu. Secara tidak langsung terbawa mhm. kayak gitu. Karena secara mahasiswa Benar-benar. interaksinya banyak dengan kita. Misal, Eva, ini gimana sih Mhm, cara gunainnya? Kadang teman-teman, tuh Nova tuh mhm, yang biasa ngerjainnya dia masternya tuh, dia expertnya tuh. Karena kayak gitu dibilangnya sama teman, ini bukan mhm. expert aku, dia tuh yang expert kayak gitu. Kadang saling bagi bola gitu deh. Udah expert ini alatnya ya. Iya. Oke, ini terus ada dari Ayem 188. Sukses Oh, Uni dari Mas tim Inham. Tengka menyimak. Oh, Iya, dari Timur Tengah ya? iya Timur Tengah. Berarti ya? Iya. Wah, iya, Ya, salam kenal Mas makasih. Ilham. Ini Mbak Ayu, Hmm. Uni mau bikin produk sendiri nggak? Gitu.
Ya, nanti Uni mau bikin produk sendiri. ya maksud Ayu ini bahan alam. Kita kan penelitiannya bahan alam. Jadi nanti ada Benar-benar. produknya gitu. Minat sih sebenarnya di grup waktu aku di Andalas kami punya produk-produk dari bahan alam juga. Kebetulan prof aku di sana juga kreatif-kreatif. Dia juga keren-keren. Mereka juga menginspirasi aku, banyak menginspirasi aku sih. Mereka juga yang mendorong, Dova, kamu pokoknya PhD harus keluar, jangan di sini lagi ya. Kamu itu harus buka wawasan gitu. Kalau kamu di sini terus kamu udah nganggap kamu udah hebat, padahal ya kita kan harus ya kayak gitulah ngajarkan bagaimana Betul. gitu lah ya. Ya, Iya. tentu ya kita bisa bikin ya. Benar. Ayo minat itu untuk Bisa bikin ya, saudara. ntar kan ini. Iya, Mbak Ayu udah pas lah berkolaborasi dengan bidang fashion dan juga kreatif desain atau Iya, marketingnya malahan. bener banget. Jadi farmasi itu ilmunya ilmu aplikasi, bukan ilmu dasar, makanya harus banyak ya sharing, komunikasi, kolaborasi. Iya, benar. Ilmu itu Kolaborasi dengan ilmu itu bidang-bidang enak kalau untuk sendiri itu namanya makan. Ya, makan kan harus suapin sendiri. Ya, Iya, oke, masih ada beberapa komen. Banyak deh, malah tambah rame nih Uni. Makin rame. Masih mau produk skincare dari Swiss dong. Emang ini ya, terkenal ya kayak produk-produk skincare di Swiss pun banyak yang kayak bio nature gitu nggak sih Uni? ya, kayak yang aku kenal itu waktu ada jadi promosi nanti kalau aku sebutkan. Mereka nggak bayar kita dong. Perlu kita. Anggap saja merek X. Ada merek X. Jadi mereka banyak menggunakan bahan alam. Jadi kebetulan penelitian waktu kemarin ikut konferensi di Innsbruck dari asosiasi natural produknya di farmakognosinya di Eropa, mereka banyak menggunakan bahan alam. Jadi alamnya itu kata mereka itu konsumennya lebih banyak yang menarik untuk itu dan tentu saja mereka melakukan banyak riset tentang itu juga gitu. Iya. Mereka. Jadi sebenarnya ya lanjut ini. Ya jadi mereka berarti sebenarnya sorry ya. lanjut ini Uni. Ya mereka itu sebenarnya salah satu masalahnya itu pemalsuan dari bahan yang mereka gunakan. Jadi mereka risetnya banyak juga, analisanya gitu. Quality control. Oke. Iya. Di Eropa tuh kayak berarti trennya kayak back to nature ya sebenarnya juga ya, kembali ke bahan alam. Iya dan itu mereka banyak penelitiannya yang sekarang fokus ke sana. Seperti sekarang ada topik riset di grup aku, dia ibu-ibu hamil di sini kan banyak menggunakan obat alam herbal gitu. Karena mereka banyak yang stres gitu kan. Hamil itu kan ada masalah segala macam, tapi kalau digunakan bahan-bahan kimia tapi efeknya kayak gitu. Jadi mereka juga melakukan penelitian tentang bahan-bahan alam yang digunakan di sini untuk ibu-ibu hamil. Ada nggak efeknya ke bayi, ke plasenta, melewati plasenta gitu sampai ke bayi. Kemudian bagaimana nanti efeknya ke hati, ke liver dan segala macam. Kemudian itu lumayan besar kolaborasinya di grup aku kerja sama ETH Zurich juga, dari Jerman juga, dari rumah sakit Hospital University Zurich juga kerjasamanya. Jadi menarik juga sih sebenarnya, banyak hal yang perlu kita pelajari. Dan dari itu dia lihat ternyata ada yang tumbuhan itu yang digunakan untuk herbal itu yang melewati plasenta dan itu yang sedang diteliti lagi, berefek nggak ini terhadap bayinya nanti kayak gitu, bayi yang ada di dalam perutnya. Jadi harus tidak semua. Iya. Jadi penelitian tentang ini apalagi tentang ibu hamil itu sangat susah. Alhamdulillah. Iya. Di Zurich ini yang di ETH Zurich atau yang di University Hospital gitu. Mereka punya alat yang mimik dari placenta barrier itu. Oke. Jadi bisa dilihat secara in vitro dicek dulu ya. Jadi nggak mungkin kan ibu hamil jadi bahan percobaan, ngeri.
Paling tikus hamil nggak sih? Nggak tahu deh, tikus hamil bisa ini nggak ya? Jadi model nggak Kan ya? susah kan? Heeh. Iya, 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 iya. makanya Beda juga. kita Mm-mm. belajar loh, makin besar seharusnya kita itu kuasa penciptaan tubuh kita itu Masya Allah. Jadi makin banyak Benar. kita belajar tentang hal yang detail, makin Masya Allah deh gitu. Ternyata plasenta itu nggak bisa disamakan antara hewan dan manusia. Ada yang cocok dengan manusia, hewan percobaannya Oke. ada yang. Jadi banyak pertimbangan yang harus kita pun itu datang ke klinis. Mm-mm. Banyak hal Mm-mm. itu Mm-mm. memang dilakukan sama Betul, industri. betul. Betul-betul serius untuk itu. Iya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Uni. Oke, jika bahan penelitian yang dibawa adalah bahan dari Indonesia, nanti hasil penelitian atau patennya akan jadi milik bersama kah? Itu sebenarnya tergantung agreementnya bagaimana. Tentu pasti milik Oke, jadi jadi bersama. bersama ya. Dan ada bagian dari Indonesianya, ada bagian dari Swissnya. Karena kedua-duanya Oke, sama-sama ada kontribusinya di sana. benar, benar, benar. Jadi Dan jadi itu harus jelas di awal. Jadi oke, ya. kalau ada penelitian, kalau yang membawa tumbuhan dari Indonesia, jangan asal bawa. Yang pertama, saran dari aku ya, jangan asal bawa. Pahami agreementnya dari awal dulu. Jelaskan hitam putihnya dari awal. Kadang, tapi susahnya ini di bidang akademik ini kan penelitiannya lebih bersifat akademik. Nanti kan seperti kita publikasi. Jadi ya nggak bisa juga konfidensial jadinya. Iya, karena ada tuntutan buat publikasi ya. Kan ada tuntutan itu. Iya, tapi intinya berarti dari awal harus jelas ya, entah nanti outputnya mau publikasi langsung atau mau ngurus paten dulu baru publikasi, Iya. gitu dari awal udah di set ya, Benar. hitam di atas putih gitu, dari kedua belah pihak. Iya. Oke, ini ada Wahyu. Mungkin ini temennya Uni nih. Halo Uni, long time no see. Salam dari mahasiswa UUN dulu. Oh, ternyata mahasiswanya Uni Nova nih. Uni cerita dong gimana penelitian di sana. Apa udah canggih banget atau juga yang masih pakai cara jadul ala-ala lab KBA atau LBS? Lab KBA atau LBS nih apa nih Uni? KBA itu kimia bahan alam, jadi kimia bahan alam itu salah satu lab yang ada di Labor Biota Sumatera. Ini teman pasti pulang malam nih. Jadi sebenarnya trik-trik di waktu di LBS itu banyak berguna di sini. Bagi mereka itu wow gitu. Ada juga yang bilang wow gitu. Karena dengan alat mereka ada hal-hal tertentu kreativitasnya yang kurang berjalan. Bukan berarti dengan alat kita merasa minder, enggak. Karena alat canggih itu aplikasi dasarnya adalah tetap teorinya ada. Di dalam itu, alat itu sama dengan komputer, rubbish in, rubbish out. Jadi tergantung siapa otak di belakang mesin itu juga berpengaruh. Jadi sebenarnya apa sih yang kita miliki di sini lebih banyak. Jadi misalnya seperti kita di bahan alam itu isolasi senyawanya cuma jumlahnya sedikit, gitu kan. Di sini dengan jumlah sedikit, kalau seperti kita di Indonesia harus isolasi ngirim untuk NMR gitu minimal 5 mg, kemudian baru kita kirim. 5 mg itu udah habis, nggak bisa lagi untuk uji aktivitas lagi apa segala macam. Jadi kita harus punya banyak kan. Di sini kita di bawah itu kita bisa dapat struktur, bisa dapat uji aktivitasnya, karena alatnya ada di sebelah kita gitu. Jadi terserah kita menggunakannya mau. Apalagi sekarang lagi libur kan, banyak yang nggak gunakan alat. Aku lagi sedang di kampus, jadi tadi kan sempat ke kampus dulu sebelum mulai cek NMR-nya. Kalau misalnya kurang bagus gitu, bisa kita perpanjang gitu. Jadi dengan jumlah yang sedikit kita masih bisa kemungkinan punya data yang cukup lah untuk publikasi, punya jumlah yang cukup untuk uji bioaktivitasnya. Rasanya itu aja. Jadi jadi belajarnya kita di sini bagaimana sih menggunakan alat ini, tapi prinsipnya tetap sama dengan apa yang kita kerjakan dan
Belajar di sini banyak hal-hal yang baru karena materialnya Mhm, mudah didapatkan karena dekat dengan industri farmasi. Jadi mhm, akses untuk mhm, bahan-bahan itu lumayan mudah, harganya murah. Kalau mhm, rusak mhm. hari sekarang ditelepon 1 jam lagi teknisinya datang untuk memperbaiki, bisa kayak gitu kan? Intinya itu aja sih. Ya, Iya, itu aja iya. sih kalau Tapi sebenarnya iklim yang mhm, sebenarnya penelitian yang challenging di Indonesia tuh bikin Uni jadi ini ya, peneliti yang kuat ya, tahan banting gitu. Begitu ya dikasih alat canggih, udah yang lebih pede gitu Uni. iya, tetapi kadang kalau aku nggak percaya sesuatu, sebenarnya ada satu hal yang Mhm, kemarin aku nantang, aku sebenarnya nantang, bukan mhm, nantang sih, adu lah, mhm. argumen lah dengan dengan. Uni, Oh, halo, halo. Maaf banget keputus karena kayaknya IG Live tuh tiap habis sejam terus bakal keputus dengan otomatis gitu. iya, sepertinya Gak seperti itu. Ya, kerasa banget kan kita ya. ngobrol sampai sejam. Udah, udah. Cerita ceritanya. Iya nih. Tadi sampai yang cerita tadi. Oke. Uni ini ada satu. Halo? Ya, Halo? halo. Oke. Uni ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Hmm, Di sana ada prodi fisioterapi nggak? perlu aku cek deh fisioterapi, tapi di sini perlu aku cek deh untuk lebih pastinya. Mm-mm. Rasanya ada deh. Tapi aku nggak yakin ya, perlu dicek lagi di bagian medikal. Oke. Fisioterapinya apa kayak gitu. Mhm. Supaya lebih apa Mhm. ya. Supaya Mhm. bisa dicek sih di webnya Oke. universitas. Mhm. Oke deh. Oke. Oke, nah sekarang terus Aduh, ada mungkin kayaknya pertanyaan-pertanyaan karena udah lebih dari cek sejam, itu makasih banyak. terapa ya. Gimana? Halo? Dan chat sebelumnya itu nggak terjawab. Masih ada aku lihat banyak pertanyaan di bawah itu. Oh, gimana? Dari chat sebelumnya, dari Mhm. live sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang Oh hmm, iya, itu nggak ter. yang belum terjawab ya tadi apa ya? Bentar. Oh ini malah di Lugano ada fisioterapi ternyata. Tadi kayaknya terakhir pertanyaan yang itu sih Uni yang lab KBA sama LBS tadi sih. Ada yang nanya sampel Indonesia Halo? itu, oh ya, Ada lagi ya? chat aja kalau mereka mau tanya nanti. Halo? Halo. Oh iya. Hmm, Atau ntar coba aku cek lagi pertanyaannya, terus nanti mungkin kita jawab via Japri gitu gimana Uni? iya, boleh. Kalau ada yang pertanyaan lagi, boleh japri. Siap. Ntar coba aku rekapin ya pertanyaannya yang belum terjawab apa teman-teman jangan takut nanti Uni Nova akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan teman-teman nanti kita track lagi pertanyaannya. Oke, nah Uni buat Oke, Le. pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman yang pengen kuliah, terutama kuliah farmasi di Swiss, mungkin ada pesan-pesan terakhir nggak apa aja yang harus dipersiapkan gitu, kesimpulan. Untuk yang di Swiss, untuk yang di Swiss atau yang mau ke Swiss? Yang mau ke Swiss deh.
Ya, yang mau ke Swiss, di sini Swiss ini kan terkenal dengan sekolahnya yang namanya vokasionalnya ya. Jadi pengalaman kalau mau lanjut ke tingkat berikutnya, kadang dia ada beberapa universitas yang lihat pengalaman kita juga. Ya di samping akademik juga perlu. Kemudian ada kasus yang menarik ya. Ternyata umur untuk lanjut kuliah di Swiss ini jadi bahan pertimbangan. Kebetulan kemarin ada kasus yang katanya umur dia itu di universitas ada, kalau seperti di ETH ada beberapa kemarin yang kasus umur itu, tapi mungkin tergantung jurusan juga. Jadi harus dipahami itu jelas. Kemudian kemarin ada kasus di Bern, di universitas di Unibern itu, di universitas di Unibern itu dia diterima. Tapi pas apply visa dia ditolak. Salah satu alasan ditolak itu ada beberapa, salah satu itu adalah alasan umur. Jadi untuk master coba dicek lagi, karena master itu kuliah ya biasanya di bawah 30 kalau nggak salah, lebih kurang. Jadi kalau di atas 30 ke atas, tolong dicek ini dengan baik gitu. Syarat itu tuh. Emang ini di luar akademi sih nggak fair, terkesan nggak fair, tapi gimana lagi, itu aturan mereka, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Terus untuk PhD itu kan kalau di sini kan sama dengan kerja ya. Jadi kalau pakai beasiswa kita punya harus memperhatikan yaitu yang standar living allowance-nya untuk dapat student permit, resident permit-nya, karena itu dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya S3-nya dari universitas yang menggaji, ya nggak masalah, standarnya standar Swiss kayak gitu, jadi nggak masalah untuk hal seperti itu. Cuman masalahnya kalau itu dari di luar Swiss, diperhatikan tentang syarat untuk dapat resident permit-nya berapa, harusnya living allowance-nya minimal kayak gitu. Lebih kurang seperti itu. Jadi dan jangan, kalau mau tanya sesuatu silakan tanya setelah mencari informasi. Jangan bertanya sebelum mencari informasi sudah ditanya pertanyaan yang sangat general. Jadi terkesan malas. Jadi mungkin untuk semuanya secara general semuanya silahkan dicari dulu, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jangan menanyakan hal yang general seperti apa sih tips dan trik kuliah di Swiss. Itu kan sangat personal gitu. Itu kan orang personal masing-masing, bisa dibaca dulu gitu. Kecuali kalau dia tanya pribadi, gimana sih persiapannya dulu untuk ke Swiss? Ya belajar. Mungkin itu aja intinya. Silakan bertanya hal yang agak spesifik, jangan terlalu general. Baca dulu deh, intinya baca dulu, cari informasi dulu sebelum bertanya. Jadi orang nggak bingung. Oke. Penting banget tuh yang terakhir tuh. Iya. Jangan cari informasi dulu ya sebelum bertanya ya. Iya. Oke, sip. Oke. Iya, teman-teman mungkin kalau misalnya nanti ada yang masih pertanyaan tentang kuliah di Swiss atau farmasi, mungkin bisa kontak Uninova kalau misalnya tidak menemukan informasi yang dicari ya. Dan makasih sekali lagi Uninova atas waktunya selama 1 jam lebih ini. Sangat mencerahkan sih tentang kuliah S3 di bidang farmasi di Swiss gitu. Semoga tahun terakhir PhD-nya lancar, bisa publish at least 2 paper lagi, syukur-syukur lebih. Kemudian juga sidang defense-nya juga semoga lancar, dan juga karirnya ke depannya juga lancar. Amin. Dan masih juga teman-teman yang udah gabung di live kali ini, mohon maaf kalau tadi ada
kesalahan-kesalahan teknis, connection yang slow, semoga tidak terulang lagi di yang akan datang, dan juga tetap tungguin program-program dari PPI Swiss dan Liechtenstein next-nya ya. Oke. Bye Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.